Baik, terima kasih kepada tim IT. Selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Imam Sukadi SHMH selaku Ketua Unit Minat Bakat dan juga Pembina Law Debat Community. Waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyul adim amma ba'd. Yang saya hormati narasumber kita Al-Mukarrom, Al-Ustadz Kandidat Doktor Bapak Kukuh Tejo Murti SH LLM. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, Solo. Yang saya hormati rekan-rekan panitia Law Debat Community dan para peserta sekalian. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul menimba ilmu bersama-sama di pagi yang cerah ini. Insya Allah narasumber yang dihadirkan oleh Law Debat Community ini adalah salah satu mahasiswa pada saat dulu berprestasi juga. Sudah banyak karya-karya beliau yang melintas, bahkan kalau misalnya dalam kepenulisan itu sudah banyak menghasilkan publik jurnal internasional berskala Scopus. Dan kabarnya juga ini beliau adalah pembina kelompok debat juga di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Beliau adalah Bapak Doktor Kandidat Kukuh Tejo Murti SHLM. Secara khusus, saya memohon kepada Pak Kuku nanti, apabila pandemi ini sudah sedikit reda, rencananya Law Debat Community Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan melakukan studi banding atau kunjungan ke beberapa wilayah atau beberapa perguruan tinggi, salah satunya adalah mau berkunjung ke kelompok debat Fakultas Hukum Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, Solo di sana. Dan semoga kalau misalnya tidak di tahun ini, mungkin di tahun depan. Dan semoga Pak Kuku dibukakan kepada kami pintu yang seluas-luasnya. Karena saya yakin dengan adanya kerjasama yang baik, dengan adanya studi banding yang dilakukan, insya Allah akan mengasah dan memberi kemampuan peningkatan kualitas kepada para peserta khususnya di Law Debat Community. Saya nanti akan mempersilahkan Pak Kuku untuk seluas-luasnya, 50 partisipan ini adalah kader Law Debat Community, untuk dibina, dididik, dan menyerap semua ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh Pak Kukuh Tejo Murti ini. Dengan harapan semoga bekal ilmu ini bisa berguna bagi mereka sekalian untuk berprestasi, khususnya di bidang Law Debat Community di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hadirin sekalian, alhamdulillah tahun ini Law Debat Community hanya berhasil juara 2 kali di kancah nasional. Yang pertama di IPPBM juara 3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan kedua juara 2 di UIN Wali Songo Semarang di bidang lomba debat hukum. Ini ke depan ada beberapa event yang diikuti. Alhamdulillah kita masih lolos 2 tim di lomba debat Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kita juga akan mengirim 2 tim ke Universitas Tulungagung, Universitas Islam Tulungagung. Kita juga akan mengirim tim ini yang ditunggu-tunggu di lomba debat konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi, yang terakhir pendaftarannya adalah tanggal 31 Oktober yang akan datang. Ini mumpung ada Pak Kuku, semua peserta, saya harapkan simak baik-baik apa
yang diberikan pengetahuan oleh Pak Kuku, ini akan menjadi bekal nanti. Kalian akan bertanding dengan kompetitor kalian yang insya Allah semuanya adalah orang yang terpilih dari perguruan tinggi masing-masing. Ini juga ada beberapa peserta yang saya lihat ini juga ikut di lomba debat IAIN Madura di Pamekasan. Ini adalah satu-satunya lomba debat lomba debat luar jaringan, betul ya, offline. Nah, saya akan membawa 5 orang ke IAIN Madura. Kita akan berangkat rombongan pada hari Rabu besok dan sampai Senin. Ya. Ini adalah lomba debat luring pertama, offline pertama selama pandemi. Kabarnya di sana juga sudah menerapkan protokol kesehatan dan Madura itu sampai detik ini belum percaya adanya COVID. Mungkin begitu ya, meskipun sudah banyak yang kena dan sempat ditutup Suramadu itu. Nah, ini juga dalam waktu dekat akan ada lomba juga di UIN Sunan Kalijaga lagi, yang insya Allah dilaksanakan 1 Oktober. Dan kita sendiri, Law Debat Community bekerjasama dengan DEMA Fakultas Syariah, akan menyelenggarakan lomba debat internal dan eksternal. Lomba debat internal ini akan diikuti oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kabarnya sudah ada beberapa yang mendaftar kampus. Mungkin dari Surakarta, Pak Kukuh, jika berkenan bisa mengirim delegasinya. Kami tunggu di Fakultas Syariah UIN Malang. Dan juga ada lomba debat internal. Nah, ini untuk menyeleksi kader-kader masa depan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Harapannya kalian ini harus tampil, menguji sejauh mana kemampuan kalian untuk berlatih mengungkapkan argumentasi yang baik dan benar dalam lomba debat internal. Insya Allah kalau misalnya hari ini berprestasi di internal dan di masa yang akan datang bisa go nasional dan internasional. Harapan saya begitu. Terima kasih Pak Uku sekali lagi atas kehadirannya. Saya sebagai Ketua Unit Pembinaan Bakat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus pembina Law Debat Community, mengucapkan sekali lagi terima kasih Pak Uku atas kehadirannya. Dengan mengharap ridho Allah, Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan debat ini saya buka. Tok, tok, tok. Sekian, terima kasih. Wabila taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Imam Sukadi SHMH. Selanjutnya memasuki ke acara inti, yaitu pelatihan debat hukum dengan tema mempersiapkan para calon debater yang unggul dan mampu berprestasi di kancah nasional. Dengan narasumber kita, yaitu Bapak Kukuh Tejo Murti SHLLM, yang sangat keren nih teman-teman narasumber kita ini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kepada teman-teman narasumber kita hari ini. Bapak Kukuh Tejo Murti SHLLM lahir di Kebumen April 1987. Beliau ini adalah dosen Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Dan beliau juga dilantik sebagai sarjana hukumnya pada tahun 2010 di Universitas Sumatera Utara dan memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, pendidikan dan pengalaman dari beliau ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Di tahun 2012-2013, beliau ini menerima kursus singkat dalam program Sekolah Musim Dingin dan juga program fellowship dengan pusat keunggulan Jerman Tenggara untuk kebijakan publik dan tata kelola di Bangkok, Thailand. Tahun 2014, beliau menjadi pembicara di Lokakarya Internasional, Kerangka Hukum dan Praktik Kemasyarakatan dan Penahanan Investigasi dalam Perspektif Nasional dan perbandingan dengan Hans Seider Foundation dan Jerman Soldes Center of Excellence for Public Policy and Good Government.
Di tahun 2017, beliau mengikuti kuliah tamu di Pusrawi Kuala Lumpur, Malaysia. Di tahun 2018 juga beliau ini mengikuti kuliah tamu di School of Law, College of Law, Government and International Studies di Universitas Malaysia Utara. Nah, di tahun 2016, beliau sampai sekarang juga, beliau ini sebagai redaktur pelaksana jurnal Justisia atau jurnal internasional di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret dan juga menjadi reviewer di beberapa jurnal internasional di Indonesia. Tahun 2018, beliau ini diangkat sebagai anggota perwakilan Indonesia di Council of Asian Editor Science. Jadi sungguh luar biasa ya pengalaman-pengalaman dari beliau ini. Nah, teman-teman, boleh nih saya minta waktu 1 menit saja, 10 detik saja ini untuk teman-teman membuka mic-nya untuk merasakan bagaimana suasana offline di acara pelatihan debat ini. Sedikit menghalulah kita duduk di beramai-ramai di gedung mewah. Nah, bersama narasumber kita ini. Teman-teman kita buka sedikit, sebentar saja. Nah, baik. Nah, jadi mari kita sambut narasumber kita Bapak Kukuh Tejo SH LMMI dengan tepuk tangan yang meriah. Monggo kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pembina Pladek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Kandidat Dr. Imam Sukadi, ya. Beliau ini orang yang, jadi adik-adik ini beruntung bersyukur memperoleh pembina atau pembimbing Bapak Imam Sukadi. Beliau itu satu sosok, satu figur di kelas kami itu yang jago berdebat juga, dan selain jago berdebat, beliau itu ahli dalam berargumentasi, mengelaborasi teori terhadap kasus-kasus hukum. Ya, jadi beliau itu patut diserap atau patut dicuri ilmunya. Ya. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Malik Ibrahim Malang. Ini adalah ciri-ciri atau karakter mahasiswa yang plus, ya. Jadi kalau dulu Prof. Denny Indrayana mengajari saya itu jadi anak Fakultas Hukum itu kalau tidak berorganisasi keluar saja dari Fakultas Hukum, seperti itu katanya. Ya karena apa, apalagi di organisasi itu kita mendapatkan banyak sekali, ya, dan hanya beberapa organisasi saja yang betul-betul mengasah soft skill kita, itu untuk berbicara, ya, yaitu di sini adalah komunitas debat, ya. Mohon izin nanti yang share materi saya saja, ya, nggak apa-apa, karena ada sedikit tambahan. Jadi beruntung, ya, dan sebetulnya saya kalau dinilai sebagai pembina debat, saya juga baru-baru saja, ya, dan bisa jadi adik-adik di Ladek ini yang lebih paham dan lebih ahli, ya, dalam hal teknis menyusun mosi, berlatih debat, kemudian menyusun argumentasi dan sebagainya. Saya lama berkecimpung di publikasi, ya, pelatihan dan penulisan publikasi karya ilmiah. Saya bergabung di komunitas debat Fakultas Hukum Universitas 11 Maret itu sekitar 2 tahun yang lalu, ya. Jadi sebetulnya kalau dinilai sebagai ahli debat juga bukan, ya. Tetapi dulu waktu mahasiswa S1 juga pernah juga ikut satu komunitas.
Dan saat itu pertama kali dari berapa ya? Dari 8 peserta yang final ya. Saya beserta tim itu juara 4 dari bawah ya. Itu pertama. Jadi karena memang apa namanya? Tapi alhamdulillah kemudian berangsur-angsur berlatih, ikut di mana dulu ya? Zaman dulu kan masih luring ya. Masih luring, tidak ada pandemi, ke Jogja di UII, kemudian di Undip ya. Ya alhamdulillah ya berangsur-angsur memberikan prestasi ya, meskipun tidak setiap lomba kita memberikan juara seperti itu. Yang kemudian saya mungkin di sini sedikit berbagi saja, karena adik-adik di sini bisa jadi lebih paham dari saya juga ya. Jadi saya ingin memberikan sharing terkait dengan menjadi debater hukum ya. Karena menjadi debater hukum itu berbeda dengan debater non hukum ya, debater non hukum. Saya pernah bergabung dengan ILSA ya, International Law Study Association ketika S1 ya. Dan ketika itu ya, ternyata saya baru sadar ya, menjadi debater hukum itu lebih sulit ya, daripada debater ilmu-ilmu non hukum ya, karena di situ kita dilatih untuk menyampaikan satu terminologi bahasa yang lebih khusus lagi, bahasa hukum ya. Kalau mungkin di bahasa debat bahasa Inggris itu ada bahasa Inggris hukum ya, bahasa Inggris hukum yang apa namanya is not common English ya, dia bukan merupakan bahasa Inggris yang umum ya, tetapi bahasa Inggris hukum yang khusus ya. Jadi dan di sini saya ingin ketika dalam pertemuan ini ya ada beberapa sedikit konten atau materi yang ingin saya sharingkan terkait dengan debat ya, debat hukum. Yang pertama definisi, kemudian timeline dan speaker role, substansi argumentasi dan penyusunan mosi ya. Jadi adik-adik pasti sudah paham ya maksudnya apa yang dimaksud dengan debat ya. Debat di sini kalau kita mengambil definisi dari si Peggy Lestari itu ialah sebuah kegiatan atau aktivitas untuk membahas sesuatu. Selain membahas juga kita mempertahankan pendapat kita ya, mempertahankan pendapat dengan memberikan alasan atau bukti, bahkan meyakinkan orang lain akan kebenaran pendapatnya ya, dan mampu menggiring orang lain untuk memahami pemikiran mereka ya. Jadi adik-adik di sini betul-betul beruntung dan bersyukur bisa bergabung di komunitas debat, karena disinilah letak sebetulnya adik-adik sebagai calon sarjana hukum itu diuji ya. Bayangkan kalau adik-adik mungkin tidak pernah melatih soft skill, gaya bicara Anda ya, gaya tubuh Anda ketika berdebat, bisa jadi ketika nanti di dunia kerja, ketika wawancara dan sebagainya, ini pasti akan lebih tergesa-gesa daripada mahasiswa-mahasiswa alumni debater. Karena kalau saya melakukan mini research gitu ya, anak-anak yang bergabung di organisasi khususnya di debat itu, kemarin ada bimbingan saya yang beberapa yang lolos wawancara LPDP, dan alhamdulillah sebagian ada yang di luar negeri, sebagian ada yang di universitas klaster 1 ya, klaster 1 di Indonesia, dan beliau menceritakan bagaimana mereka diuji ketika diwawancara itu terkait dengan isu-isu hukum, dan karena mungkin mereka sudah sering berlatih berdebat ya, mempertahankan argumen, menghormati argumen lawan ya, kemudian bagaimana meyakinkan, kemudian melatih eye contact kita ya. Eye contact itu penting ya, karena kalau adik-adik nanti di depan juri, di depan tim oposisi atau tim lawan ya, eye contact itu salah satu manfaatnya adalah membangun chemistry ya, membangun chemistry dengan si juri atau dengan si lawan, sehingga lawan pun
dalam tanda petik berangsur-angsur bisa. Ya, harapan kita adalah bisa mengikuti apa yang kita sampaikan, dan apa namanya sedikit demi sedikit mereka juga secara dasar argumen mereka juga akan terpatahkan seperti itu ya. Jadi ketika Anda harus mempertahankan argumen atau pendapat, artinya di sini Anda harus damai dengan jiwa Anda. Ya, Anda harus damai dengan jiwa Anda, tidak tergesa-gesa ya. Ketika itu Anda damai dengan jiwa Anda, artinya adik-adik semua itu sudah mengetahui lebih dulu ya. Kemudian sudah berlatih lebih dulu ya, seperti itu. Prinsipnya adalah sebetulnya debater itu adalah menurut saya adalah tidak hanya cendekiawan ya, tidak hanya cendekiawan untuk hanya membaca banyak literatur hukum ya, tetapi juga mereka mencoba untuk menyampaikan ya ini mungkin yang dikuasai oleh mahasiswa FKIP ya, kalau di UNS itu ada FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bagaimana mereka mentransformasikan knowledge mereka, pemikiran mereka kepada orang lain, dan itu mungkin yang sekarang dipunyai oleh Anda sebagai komunitas di debat. Ya, manfaatnya juga sudah paham semua ya, jelas di situ Anda melatih keberanian ya. Melatih keberanian, menambah wawasan, melatih berpikir kritis, logis, responsif. Ya. Jadi saya dulu pernah satu ketika bergabung di satu organisasi eksternal kampus, dan saat itu biasalah ada dinamika isu-isu di masyarakat yang kemudian membawa salah satu anggota mahasiswa kita, kader kita, dalam tanda petik dibawa oleh aparat ya, dan mereka itu bukan dari Fakultas Hukum ketika itu ya, dan ini mungkin bisa menjadi bekal kita ketika nanti kita berhadapan dengan aparat, tetapi bukan dalam konteks adu fisik, tapi bagaimana berargumen, memberikan dasar-dasar hukum yang jelas agar ketika itu saya ingat agar kawan kami itu bisa dibebaskan ya, bisa dibebaskan dengan dasar-dasar hukum yang jelas, dan ya alhamdulillah ya, kawan kami bisa dibebaskan dengan tidak memiliki bukti-bukti yang jelas mereka kawan kita ini melakukan tindak pidana ketika itu ya. Jadi selain untuk kompetisi juga ini bisa berfungsi atau bermanfaat kalian untuk selepas nanti ya, ketika menjadi sarjana hukum, apakah itu di dunia kerja, karena terakhir kalau saya beberapa kali mengikuti wawancara kerja ya dulu ketika S1 ya, wawancara itu memang sebetulnya bekalnya adalah di sini sebetulnya ya, di komunitas debat ini ya, bagaimana kita bisa meyakinkan ya pihak yang mewawancarai kita ya, terhadap potensi diri kita di situ ya. Jadi bagaimana gaya letak tangan, bagaimana eye contact kita terhadap lawan bicara, bagaimana cara menggeleng kepala ya, apakah perlu dengan mengubah tubuh kita ya. Jadi itu ada teknik skill khususnya. Mungkin ada lebih paham di sini ya. Oke. Selanjutnya unsur debat ya, ada sudah paham semua ya. Di situ ada istilah atau terminologi mosi. Ya, permasalahan, hal, tema atau topik yang menjadi bahan debat ya. Kemudian ada tim afirmatif ya, atau tim positif ya, kelompok yang setuju dengan gagasan. Kemudian ada tim oposisi negatif ya. Jadi biasanya kami di KDFH, Komunitas Debat Fakultas Hukum UNS itu, sebelum kita menentukan siapa yang menjadi delegasi ya, siapa yang menjadi delegasi di kompetisi debat itu, saya minta untuk merenung ya. Jadi misalnya ada satu mosi tentang sekarang
pro dan kontra tentang apa ya, isu yang terhangat apa nih? Pro dan kontra terkait dengan apa ya namanya ya, sekarang ada pandemi COVID-19 ya, pandemi COVID-19 kemudian dihubungkan dengan pemutusan hubungan kerja seperti itu, pemutusan hubungan kerja, kemudian di satu sisi pelaku usaha itu ya, kebetulan saya di sini adalah dosen di bagian hukum keperdataan ya, jadi mungkin mohon maaf nanti mungkin case-nya lebih pada hukum keperdataan ya, tentang perusahaan, kepailitan dan sebagainya. Nah, di situ kan kita harus mencoba apa namanya, ada tim positif atau tim afirmatif, kemudian ada tim negatif atau tim oposisi. Mereka saya minta untuk merenungi dulu ya, terkait misalnya apa namanya, pemutusan hubungan kerja atau merumahkan karyawan di masa COVID-19 itu ya. Jadi tim afirmatif ini ya harus betul-betul ketika memilih satu tim afirmatif itu dia betul-betul harus menyukai apa namanya, menyukai tema atau topik yang dia setujui itu. Mengapa saya harus setuju? Ya, mengapa saya harus setuju? Kemudian apabila tim negatif ya kita minta untuk merenungkan betul-betul mengapa mereka dalam petik benci ya. Benci, tidak setuju, tidak suka dengan apa namanya, pemutusan hubungan kerja di masa COVID-19 ini ya. Jadi memang kita minta untuk merenung dulu ya. Kalau apa namanya, memilih afirmatif ya, tolong 2 hari 3 hari ini betul-betul Anda jiwai itu, Anda setujui itu. Ketika Anda sudah suka, sudah setuju ya, maka apapun ceritanya di detik-detik critical thinking ya. Jadi kalau dalam lomba debat itu, kompetisi debat, ada namanya critical thinking. Jadi Anda itu mencari alasan yang sebetulnya itu sudah nggak ada alasan lagi ya. Tetapi karena mungkin Anda sudah suka, setuju, ya gimana caranya Anda bisa memperkuat argumen kenapa Anda setuju itu ya. Caranya ya dengan biasanya kalau adik-adik mahasiswa saya minta untuk nonton YouTube ya. Nonton YouTube biasanya ada topik-topik up to date terkait isu hukum, itu ada ya. Ada satu channel khusus di situ di mana para apa namanya, ada setiap minggu itu ada narasumber yang berbeda untuk diwawancari, dan narasumbernya itu milenial sehingga bahasa mereka mudah dimengerti, up to date ya terhadap bahasa kita ya. Mereka saya untuk minta setiap hari untuk nonton ya, sehingga ketika nonton minimal dia sudah memiliki satu pengetahuan baru yang mungkin di dalam buku atau di dalam bahan-bahan hukum jurnal seperti itu belum ada, belum terbit atau belum dipublikasikan ya. Jadi itu yang pemilihan tim afirmatif atau oposisi ya. Kemudian selanjutnya, jadi adik-adik ini pasti sudah paham ya bedanya debat hukum dengan debat biasa atau debat bahasa Indonesia atau debat lainnya lah selain non hukum ya. Jadi terkait bahasa, jelas kalau hukum itu bahasanya baku ya, baku. Apalagi kalau adik-adik bergabung di ALSA atau ILSA ya, seperti itu. Equality before the law, equality before the law itu adalah satu prinsip hukum ya. Tapi kalau orang non hukum, equality before the law ya pasti memaknai before itu apa? Sebelum ya, equality persamaan ya, persamaan sebelum hukum ya. Itu ada satu teman kami dari sastra ya. Ini maksudnya apa ini ketika baca jurnal hukum? Equality before the law, equality before the law. Ya mereka memaknai ya, apa namanya, secara terjemahan biasa persamaan sebelum hukum ya. Kemudian ada juga istilah-istilah terminologi state party. State party. Kalau adik-adik belajar tentang perjanjian internasional, misalnya, ya perjanjian internasional apakah itu UNCLOS, ya United Nation Convention on the Law of the Sea, ya United Declaration of Human Rights, ICCPR dan sebagainya, itu ada istilah state party. Ya kalau teman-teman kita non hukum pasti mengartikan biasanya ya pesta negara, loh. Kok bisa dalam satu perjanjian negara-negara itu berpesta?
ya seperti itu. Tapi bagi orang hukum, adik-adik yang mahasiswa hukum, state party itu kan bukan pesta negara, tetapi apa? Negara peserta, ya negara peserta perjanjian, ya negara peserta perjanjian. Kemudian ada istilah-istilah lain lagi ya, seperti enter into force, ya istilah-istilah yang mungkin ini hanya dipahami oleh orang-orang berlatar belakang hukum seperti adik-adik di sini. Kalau di debat-debat biasa ya bahas itu bukan prioritas utama, ya. Anda menggunakan apa namanya? Kalau hukum kan jelas ya ada tersangka, kemudian ada terdakwa, selain terdakwa ada terpidana, itu berbeda ya 3 terminologi itu, ya. Dan ini apa namanya? Dalam debat hukum itu satu kelebihannya di situ. Kemudian terkait dengan struktur atau metode, ya. Kalau di debat hukum itu ada, kita singkat, mungkin ada yang sudah paham ya, IRAK ya. Jadi kita kalau hukum kan biasanya berawal dari isu ya, isu hukum atau permasalahan hukum. Ya, Bapak Imam itu jagonya itu menganalisis isu hukum atau permasalahan hukum. Ya. Kita teman-teman di S3-nya kadang ya berguru dengan Pak Imam itu. Ya. Ini isu hukumnya apa nih Pak Imam? Teorinya apa yang dipakai? Adik-adik itu enak itu kalau diskusi dengan Pak Imam. Ya. Jadi berawal dari isu hukum atau permasalahan hukum, ya. Apakah di situ ada kekosongan norma ya? Ada kekosongan norma? Apakah ada kekamburan norma? Fact of norm ya? Apakah ada konflik of norm? Konflik norma, atau adalah kekeliruan konseptual ya kalau kita membahas tentang isu hukum itu ya. Jadi kalau adik-adik apa namanya belajar hukum lingkungan misalnya ada mosi terkait dengan climate change, kemudian apa namanya berapa tahun lagi nih hutan Indonesia hilang, itu bisa dianalisis ya, berapa tahun lagi hutan Indonesia hilang. Kalau kebijakannya A, oh ternyata hutan di Indonesia ini hilang ya 10 tahun lagi nih. Kalau kita menggunakan regulasi B, ya maka ya hutan-hutan di Indonesia ini bisa lebih lama, bisa 20 tahun lagi. Atau C ini ya, sekarang ada apa ya sedang ramai itu Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan di pasal 29 itu, pasal 29 Undang-Undang Cipta Kerja yang apa namanya dalam tanda petik merubah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang apa? Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di situ. Yaitu di Undang-Undang Cipta Kerja itu mempersempit sekarang masyarakat dalam partisipasinya dalam penerbitan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan ya. Jadi sekarang kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu yang ditekankan adalah masyarakat yang terdampak langsung, Nah, adik-adik ini bisa ambil satu argumen lain ya. Di berbagai negara itu yang terdekat misalnya Filipina ya. Filipina itu tidak membedakan misalnya ada masyarakat terdampak langsung, tidak terdampak langsung ya. Ya apa namanya? Ini bisa mereduksi bisa jadi para ahli atau para pengamat lingkungan, para pengamat masyarakat hukum adat yang bisa jadi dia tidak terdampak langsung terhadap apa namanya pembangunan usaha misalnya di lingkungannya, apakah bangun pabrik semen, apakah bangun penambangan batu bara, apakah izin perkebunan ya, izin apa namanya perkebunan, pertambangan dan sebagainya ya. Karena masyarakat terdampak langsung kan bisa jadi ya mohon izin mungkin tingkat advokasi pendidikannya mungkin belum baik seperti adik-adik di situ. Dan ini bisa menjadi satu persoalan hukum, isu hukum yang bisa dikemukakan ya. Kemudian nanti dianalisis tuh permasalahan hukumnya ya, misalnya terkait dengan isu-isu lingkungan, regulasinya seperti apa ya. Sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang menurut kami banyak mereduksi apa namanya ya. Jadi kalau dalam asas-asas atau prinsip-prinsip hukum lingkungan itu ada namanya
prinsip antroposentisme, hukum antroposentisme. Kemudian ada ekosentrisme, ya. Jadi antroposentisme itu menempatkan entitas manusia itu yang hanya memiliki value, sedangkan entitas non manusia, ya, apakah itu lingkungan, apakah itu hutan, apakah itu satwa, itu tidak memiliki value di situ, ya. Tetapi ada namanya mazhab atau prinsip ekosentrisme yang mana di situ memperlakukan ada keadilan entitas manusia dan non manusia, bagaimana ya mereka sama-sama hidup di bumi ini, seperti itu. Dianalisis dari berbagai teori yang ada, ya. Jadi kemudian conclusion Anda menyimpulkan ya dari analisis itu. Jadi kalau bisa nanti Pak Imam ini jagonya ini, ya. Jadi satu topik itu kalau bisa teorinya harus kuat, ya, teorinya harus kuat. Syukur-syukur Pak Imam ini jago filsafat hukum, ya, deh. Yang saya kenal Pak Imam ini jago filsafat hukum juga. Filsafatnya juga harus kuat. Tetapi memang untuk mahasiswa S1 memang ya cukup sulit dan mungkin kaget kalau langsung semester 1 belajar filsafat. Tetapi kalau saya pengalaman dulu mengikuti fellowship di beberapa negara tetangga itu, ya, filsafat hukum malah diajarkan di semester 2, ya. Semester 2 ada yang semester 1 juga. Jadi dari awal mereka paham struktur pohon ilmu pengetahuan itu seperti apa. Nah, ini Pak Imam jagonya nih. Ya, bedanya pengetahuan dengan ilmu pengetahuan itu apa? Ya. Kemudian bedanya objek ilmu hukum, ya, objek ilmu sosial, objek ilmu ekonomi itu apa? Seperti itu. Makanya kalau adik-adik belajar jurnal hukum itu, ya, kenapa seringkali para penulis asing itu menulisnya sebagai jurisprudence, bukan legal science, ya. Jadi beda, ya, legal science dengan jurisprudence. Ya, kalau jurisprudence apa itu artinya? Bukan jurisprudensi yang kita artikan di bahasa kita, ya. Jurisprudence adalah pengetahuan hukum, ya, pengetahuan hukum. Ya. Tetapi kalau legal science itu adalah ilmu pengetahuan, ilmu, ya. Ilmu pengetahuan hukum. Seringkali penulis asing itu, kalau adik-adik baca beberapa literatur Harvard Law, itu kan, tidak jauh-jauh lah Harvard Law, ya, Constitutional Review, Mahkamah Konstitusi, mereka menggunakan jurisprudence istilahnya, bukan legal science. Ya karena mungkin mereka masih menilai bahwa hukum itu secara pohon keilmuan itu sulit untuk dinilai sebagai satu ilmu pengetahuan, ya. Karena memang kalau hukum itu kan kita objeknya adalah memahami atau menganalisis pedoman masyarakat atau pedoman manusia, menganalisis norma-norma abstrak, ya, abstrak. Jadi kalau adik-adik nanti mungkin Pak Imam bisa menjelaskan lah. Ini yang jagonya di situ Pak Imam. Ya. Jadi tetapi seiring berjalannya waktu, ya, yang mana sekarang sebetulnya kalau kita belajar hukum juga tidak bisa lepas dari disiplin-disiplin ilmu lain. Apalagi sekarang teknologi, ya. Teknologi begitu cepat perkembangannya, ya. Yang kemarin Presiden Jokowi itu mengatakan data is new oil, ya, data is new oil in the industrial revolution 4.0, ya. Jadi data itu sekarang adalah minyak buminya, ya, era revolusi industri 4.0, ya. Teknologi di situ berperan. Kemudian ada muncul sekarang permasalahan hukum terkait dengan pinjaman online, ya. Financial technology, peer-to-peer lending. Ini adik-adik bisa jadi tuh nanti nulis itu kalau ada mosi seperti itu, ya. Ambil angle-angle yang masih belum terselesaikan di situ. Ya, terkait dengan misalnya sekarang teman-teman saya itu ada yang korban pinjol juga. Korban pinjol, ya. Tidak hanya yang ilegal, tetapi yang legal. Yang legal juga banyak bermasalah, ya.
bukan berarti pinjol-pinjol yang legal itu juga tidak bermasalah. Ya. Pinjol-pinjol yang terdaftar di OJK itu tidak bermasalah. Ya. Kalau ada analisis di situ, ya terkait misalnya satu pinjol X, ya saya tidak perlu menyebutkan namanya. Kalau ada dibaca kontraknya, kontrak elektroniknya, klausula perjanjian, ya klausula penyelesaian sengketanya itu langsung menunjuk pada satu pengadilan tertentu di kota tertentu. Ya, bayangkan sekarang kalau adik-adik rumahnya dari Lampung misalnya, ada yang dari Lampung nggak? Atau dari Medan di sini, ya. Saya S1-nya di Medan dulu ya. Nah, Anda melakukan pinjaman online. Ya, pinjaman online, kemudian penyelenggara fintech-nya itu di Jakarta ya, di Jakarta. Dan karena ya sebagian besar pelaku-pelaku saya itu menggunakan klausula baku, perjanjian baku ya, langsung menunjuk kalau tidak terjadi musyawarah mufakat, langsung diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, sedangkan Anda meminjam online itu hanya sejumlah 1 juta rupiah atau 500.000 rupiah, misalnya seperti itu. Bayangkan Anda harus ke Jakarta, ya, Anda harus ke Jakarta, biaya pesawatnya berapa, biaya penginapannya berapa, transportnya berapa, uang makannya berapa, ya. Kalau kita analisis dari misalnya Anda membaca literaturnya Richard Posner misalnya. Richard Posner itu mengargumentasikan memiliki teori economic analysis of law. Jadi bagaimana Posner itu memahami hukum dari sudut pandang disiplin ilmu ekonomi seperti itu ya. Jadi uang utang pokok Anda itu itu tidak selaras dengan penyelesaian sengketa yang Anda harus hadapi itu. Penyelesaian sengketa bisa jadi Anda lebih dari 1 juta rupiah. Ya, ongkos pesawat PP berapa misalnya, penginapannya berapa, ya, tetapi utang pokok Anda itu hanya 500 sampai 1 juta rupiah. Ya. Nah, ada satu komisi, misalnya komisi pemberantasan korupsi misalnya. Ya, satu komisi ini diberikan anggaran lumayan besar, tetapi uang yang diselamatkan oleh komisi ini hanya ya OTT saja, 50 juta, 100 juta, 300 juta. Ini bisa diambil kan dari analisis economic analysis of law. Ya, bagaimana negara menganggarkan sejumlah uang yang sangat besar, tapi uang yang bisa diselamatkan dari komisi ini hanya tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan oleh negara itu. Seperti itu. Ya, jadi banyak ya prinsipnya sebetulnya Anda harus banyak baca di situ. Banyak baca ya, terkait dengan landasan hukumnya, teori hukumnya, ya syukur-syukur nanti filsafat hukumnya juga Anda baik seperti itu. Oke. Selanjutnya terkait dengan timeline. Timeline ini penting ya, timeline karena jadi menjadi satu. Saya belum pernah menjadi juara debater. Ya, saya belum pernah. Paling ya juara harapan atau ya. Karena dulu mungkin saya bergabungnya di MCC dulu, MCC kemudian ILSA ya, tapi belum bisa sampai juara 1 ya. Mungkin lebih pintar adik-adik di sini. Tapi pengalaman kami itu ya timeline itu penting ya. Jadi H-30 kita harus ngapain ya. Kemudian sampai H-2 itu kita harus ngapain nih ya. Jadi bagaimana kita menyiapkan mosi, kemudian melakukan riset, substansi dan materi debat, kemudian latihan, ya sparing, kemudian kalau dulu kita itu bercermin, kemudian direkam ucapan kita, ya. Ini sesuai dengan time yang ditentukan atau tidak. Adik-adik sudah paham semua di situ ya. Misalnya dikasih waktu 7 menit 20 detik misalnya, ya maka kita juga nggak boleh terlalu cepat dari 7 menit 20 detik itu, dan tidak boleh lebih dari 7 menit 20 detik itu. Di 20 detik itu merupakan detik-detik toleransi untuk bagaimana Anda mengemukakan critical thinking Anda itu. Ya. Jadi karena Anda jam terbang membacanya sudah baik, jam terbang Anda mengetahui isu-isu hukum, kasus-kasus hukum yang sedang hangat baik, maka di 20 detik terakhir itu pembicara ketiga bisa mengungkapkan, mengelaborasi kesimpulan, mengelaborasi studi kasusnya,
untuk memperkuat argumen yang dikemukakan itu, ya, sampai pada hari H, semifinal dan final, ya. Kemudian, oke, ini adik-adik sudah paham semua ya. Biasanya kalau di debat hukum itu ada tiga pembicara ya, pembicara pertama, kedua, dan ketiga, dan pembicara-pembicara ini masing-masing memiliki tugas, ya. Jadi kalau di kami itu biasanya dari 3 pembicara itu silakan pilih yang sesuai dengan bakat Anda. Ya, Anda pembicara yang jago filsafat. Bagaimana menyampaikan terkait dengan posisi latar belakang hukumnya itu. Bagaimana menyampaikan permasalahan hukum itu secara gamblang. Ini merupakan rezim hukum pidana, rezim hukum bisnis, ya, atau hukum perdata, atau rezim hukum administrasi negara, misalnya seperti itu. Nah, di sini dibutuhkan tuh. Jadi karena biasanya di antara 3 pembicara itu biasanya memiliki jiwa atau bakat yang beda-beda. Ada yang jago filsafat seperti Pak Imam ini, jago analisis juga Pak Imam ini ya. Tetapi ada juga mahasiswa yang jago berargumen berargumen tetapi menganalisis isu hukumnya, ya, kemudian melakukan argumentasinya. Tetapi untuk mendudukan menyampaikan kalimat-kalimat secara rapi itu di latar belakang itu menggabungkan dengan filsafat hukumnya atau menggabungkan dengan rezim hukum apa misalnya seperti itu, dia mungkin agak kurang rapih di situ, ya. Kemudian ada pembicara ketiga juga di sini berfungsi untuk memperkuat argumentasi, mengelaborasi kesimpulan, mengelaborasi studi kasus yang relevan, ya. Sebagai contoh misalnya ada mosi tentang sekarang ini ya, banyak di kondisi COVID-19 ini BUMN kita itu dalam tanda petik mengalami kolaps, ya, tetapi belum sampai pilot, ya, badan usaha milik negara, ya. Jadi terkait dengan pemidanaan, ya, pemidanaan para direktur BUMN ini apakah Anda setuju atau tidak di situ? Ya, disitulah bagaimana Anda bisa menyampaikan latar belakang, mendudukan apakah ini rezim hukum A, B, atau C, seperti itu, ya. Karena jelas kalau bisa jadi kalau rezim hukum pidana, ya, karena ada penyertaan modal negara di dalam satu perusahaan BUMN itu, maka ketika direktur atau direksi melakukan keputusan bisnis yang keliru, ya, sama saja merugikan keuangan negara, seperti itu, ya. Yang kasihan kan ya seperti Argelino itu, direktur Pelindo ya kalau nggak salah ya. Argelino kan dipidana itu ya. Ada dakwaan tidak pidana korupsi juga. Ya bisa jadi keputusan bisnisnya salah ya, keputusan bisnisnya keliru ketika itu. Tetapi apakah tepat ketika para direksi BUMN ini langsung dijerat dengan tidak pidana korupsi? Dikarenakan ada penyertaan modal negara yang dimasukkan dalam perusahaan BUMN itu, ya. Nah, di sini adik-adik yang jago filsafat bisa mengelaborasi itu, ya. Ya, yang sesungguhnya BUMN adalah badan hukum. Badan hukum, ciri-ciri badan hukum apa? Ada pemisahan kekayaan. Ada pemisahan kekayaan antara kekayaan pribadi si direksi, pendirinya, pemegang saham, dengan kekayaan perusahaan. Ada kekayaan perusahaan, ya. Jadi kalau ada uang negara disertakan dalam BUMN, maka itu dimasukkan dalam dalam kekayaan perusahaan, ya, kekayaan perusahaan, ya. Jadi bukan langsung dicampur aduk dengan kekayaan pribadi, ya. Nah, ini panjang ceritanya nanti kalau adik-adik di situ mendebat terkait dengan pemidanaan direksi-direksi BUMN yang sekarang terancam pilot, ya, atau kolaps, kemudian terjadi perdebatan antara rezim hukum pidana dengan rezim hukum tidak pidana korupsi, rezim hukum tidak pidana korupsi dengan rezim hukum perdata, seperti itu, ya. Jadi makanya kalau kita lihat
BUMD di daerah itu ya kadang-kadang jalannya lambat ya. Karena apa? Karena apa namanya tuh? Karena mereka takut ketika mereka melakukan keputusan bisnis yang salah, bisa jadi seperti apa namanya, para pendahulu mereka langsung divonis atau diduga melakukan tindak pidana korupsi. Nah, disitulah nanti adik-adik apa namanya, berpikir kira-kira mana nih yang harus saya pilih sebagai pembicara pertama, kedua, atau ketiga. Karena terkadang bakat si pembicara ini beda-beda, ya. Jadi pilih peran speaker sesuai dengan dasar kemampuan dan teguh dengan pendiriannya, ya. Kemudian melakukan, ini adik-adik biasanya yang adik-adik paham ya, melatih gunakan suara perut, bukan suara tenggorokan, ya, melatih suara perut. Karena kalau suara tenggorokan ini kan apa ya, kalau kita berbicara terus ya, apalagi lombanya itu siang-siang ya, bisa nanti serak ya, sakit tenggorokan, serak ya. Oleh karena itu lebih cocok menggunakan suara perut ya. Biasanya kalau di Fakultas Hukum itu karena banyak hutannya ya, mereka malam-malam latihan teriak-teriak gitu. Mereka latihan teriak-teriak menggunakan suara perut ya, menggunakan nafas dari suara perut mengeluarkan suara seperti itu. Kemudian juga berpakaian rapi, sopan dan kompak ya. Kemudian membangun eye contact ya, time management, dan yang terakhir berdoa di situ ya. Ini salah satu tipsnya ya. Beberapa tipsnya di sini. Oke, next. Kemudian substansi argumentasi. Ya, substansi argumentasi ini saya bagi menjadi dua ya. Ya, ada substansi argumentasi yang dasar hukum ya, menggunakan peraturan perundang-undangan. Ada substansi argumentasi yang dilandasi dengan doktrin, ya, doktrin hukum, teori hukum, filsafat hukum, ya, doktrin, pendapat hukum para sarjana, ya, jurisprudensi, apa namanya, pendapat hukum para sarjana di situ. Jadi memang kalau dasar hukum ini jelas ya, karena sifatnya adalah positif, ya, hukum positif ya, selama belum diubah ya gunakan itu ya. Tetapi kalau doktrin hukum ini yang adik-adik harus latih jam terbangnya. Latih jam terbangnya dengan apa? Dengan banyak membaca, seperti itu ya. Dengan banyak membaca, kemudian mengeksplorasi badan hukum, mengeksplorasi bahan hukum dari jurnal, dari buku, ya. Biasanya kalau kita itu rata-rata lebih cenderung menggunakan jurnal-jurnal ya, karena yang lebih up to date daripada buku. Dan jurnal itu 1 tahun kan bisa keluar atau terbit 3 isu ya, 3 isu atau 3 nomor yang bisa jadi di situ analisisnya selalu up to date, daripada buku. Kalau buku kan biasanya lebih cenderung pada ya normatif dan tidak mesti seorang penulis buku itu 1 tahun menerbitkan 1 buku, tidak mesti. Jadi gunakan lebih banyak jurnal, kemudian buku atau tesis atau disertasi. Ya, tapi saya biasanya kalau adik-adik di kami itu menggunakan referensi utamanya adalah jurnal-jurnal ya. Apakah itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Sekarang banyak ya literatur yang bisa diakses ya. Para pemerintah kita, Kemenristek Dikbud, Kementerian apa sekarang namanya? Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi ya, memberikan kebijakan open access jurnal OJS, sehingga artikel-artikel yang sudah diterbitkan itu free, open access, bisa mendownload sesuka hati adik-adik. Dari mana saja, bisa dari Google Scholar, adik-adik sudah paham ya, dari Google Scholar, atau dari ada namanya DOAJ, Directory of Open Access Journal. Itu juga di search aja kira-kira kata kuncinya apa, nanti akan keluar itu, baik yang sifatnya nasional bahasa Indonesia atau internasional. Syukur-syukur adik mengakses Scopus ya, Scopus, sehingga komparasi argumentasi dari berbagai negara itu ada, seperti itu ya. Jadi misalnya terkait dengan perlindungan data pribadi
Ya, ini kan jadi satu mosi kayaknya nih, adik-adik di KDIVA itu kemarin ada diskusi terkait perlindungan data pribadi ya. Jadi bagaimana kira-kira Indonesia ini akan mengikuti mazhab Amerika Serikat atau mazhab Uni Eropa seperti itu. Ya. Karena kedua mazhab ini beda. Ya, bagaimana mereka menilai tentang data pribadi dan siapa yang memiliki memberikan merawat data pribadi itu. Ya, kalau di Uni Eropa itu kan kita mengenal ada namanya karena mereka mungkin asalnya dari sana ya dulunya ya yang lebih cepat mengutarakan tentang right to privacy, hak atas privasi ya. Hak atas privasi. Salah satunya adalah data pribadi kita, seperti itu. Jadi Uni Eropa itu lebih progresif ketika mengeluarkan GDPR, ya, General Data Protection Regulation, seperti itu. Yang mana di situ negara betul-betul harus berperan penting dan ikut campur dalam melindungi data pribadi warga negaranya di GDPR itu. Dan GDPR itu dalam tanda petik memiliki sifat ekstra ya, yurisdiksi, di mana GDPR itu bisa memaksa negara-negara di luar Uni Eropa untuk bisa memberikan regulasi yang setara dengan GDPR. Yang baru-baru ini setara adalah Jepang. Jepang itu dinilai oleh Uni Eropa memiliki regulasi perlindungan data pribadi yang setara dengan GDPR. Ya, tapi kalau Anda buka di literatur Amerika Serikat, mereka memandang data pribadi itu ya monggo aja pelaku bisnis aja yang membuat regulasinya, dan negara dalam tanda petik tidak terlalu ikut campur untuk melindungi data pribadi seperti itu. Itu kalau pandangan dari Amerika Serikat seperti itu. Karena mungkin sering mereka menganut sistem pasar bebas ya. Jadi biarlah market yang menentukan regulasinya seperti apa, termasuk dengan data-data pribadinya. Ya, pernah kan dulu satu case itu Facebook itu digugat oleh orang berkebangsaan Spanyol kalau nggak salah. Spanyol, mereka menggugat di Pengadilan Nasional Spanyol, tetapi tidak didengar. Kemudian menggugat di Uni Eropa ya, karena ada data-data pribadi warga negara Spanyol itu yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana tujuan awal ketika dia menyerahkan data pribadinya kepada Facebook. Dan berhasil Facebook itu digugat untuk membayar denda ya, seperti itu. Jadi memang jam terbang baca Anda itu penting ya, jam terbang baca untuk menemukan sebuah critical thinking itu. Ini penyusunan mosi ya, yang pertama kenali latar belakang ya, bedah dasar hukumnya, menganalisa tujuan debat, riset ya. Jadi kenali latar belakang mosi jelas ini adik-adik paham ya, Anda melakukan riset melalui jurnal, melalui dosen, melalui alumni ya. Kemudian bedah dasar hukum ya, melalui peraturan perundang-undangan dan putusan hakim ya. Menganalisa menganalisa tujuan debat ya. Tujuannya apa yang hendak dicapai oleh posisi pro maupun yang kontra. Kemudian riset mekanisme ya. Kemudian persiapan tim debat ya. Adik-adik sudah paham lah ini ya. Pasti sudah diajari oleh para senior-senior di Landek. Jadi 1 bulan sebelum debat itu harus ngapain? Ya, kalau adik-adik biasanya sering janjian dengan dosen. Ya, ketemu Pak dengan dosen A, dosen B, dosen C. Ketemu dengan para alumni yang sudah bekerja di institusi penegak hukum, misalnya seperti itu. Ada yang bertugas untuk setiap hari mengakses jurnal, membacanya, ya seperti itu. Kemudian mengeksplorasi kasus-kasus di media, seperti itu. Jadi mereka membagi-bagi tugas. Jadi meskipun yang bertanding hanya 3 orang, tetapi yang diskusi itu bisa sampai 10 orang. Ya, biasanya kalau saya sih memberikan waktu hari Jumat via Zoom meeting 10 orang ya melakukan diskusi ya, meskipun yang hanya
yang hanya berlomba hanya 3 orang, tetapi di antara 10 orang itu mereka betul-betul mensupport 3 orang ini terkait dengan sumber-sumbernya, ya, sumber-sumber referensi, literatur, case, dan sebagainya. 1 minggu ini ngapain sebelum debat? Ya, apakah harus buka-buka lagi mendudukan latar belakangnya? Kan nggak perlu, karena 1 bulan itu harapannya sudah paham tentang posisi kasusnya seperti apa. 1 hari sebelum debat, ya. Selain itu juga yang terakhir adalah berdoa, ya. Jadi ini persiapan tim debat. Kemudian gimana sih cara menjadi pemenang? Ya, ini saya dapatkan dari adik-adik, ya, adik-adik yang dalam tanda petik mencapai juara 2 atau juara 3, ada yang juara 1 juga, cuma jarang. Biasanya mereka memberikan komparasi dari berbagai negara, ya, memberikan komparasi regulasi dari berbagai negara seperti itu, ya. Jadi sekarang ada namanya isu-isu yang lagi sensitif, ya, right to privacy, ya. Apakah itu di pinjaman online, ya, apakah di aplikasi-aplikasi teknologi finansial yang lain, ya, atau perusahaan-perusahaan pembiayaan, ya. Sekarang yang lagi ramai juga, kalau nggak salah, terkait dengan right to be forgotten. Right to be forgotten. Apakah pas diaplikasikan di Indonesia? Ya, right to be forgotten itu dikeluarkan oleh GDPR, di GDPR, ya. Jadi ada satu warga negara di Eropa sana, ya, yang mana dia akan mencalonkan sebagai pejabat publik. Tetapi ketika searching, ya, misalnya ada calon pemilihnya searching di Google, misalnya seperti itu, menuliskan nama si A, maka yang keluar isinya berita-berita korupsi semua, berita-berita korupsi, berita-berita tentang tindakan-tindakan pidananya, tindakan-tindakan tercelanya, keluarnya itu. Sehingga ketika dia akan memilih si A, nggak jadi, ya. Padahal si A itu sudah diputus hakim, sudah menjalani hukuman, sudah sudah bebas, sudah bertobat lah istilahnya, sudah bertobat misalnya seperti itu, ya. Jadi dari sini kemudian satu warga negara ini mengajukan permohonan untuk right to be forgotten, agar track dia itu dihapus dari mesin pencari itu, ya. Dan ini sedang diperdebatkan di RUU PDP, ya, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi tentang right to be forgotten. Apakah relevan ketika diaplikasikan di Indonesia? Ya, bisa jadi di negara-negara Uni Eropa yang tingkat pendidikan demokrasinya sudah matang, itu tidak menjadi masalah. Karena demokrasi liberal, one foot one man, ya, yang tidak diimbangi dengan pendidikan warga negara yang baik, termasuk pendidikan demokrasi, ya, ini menjadinya, ya, menurut kami bisa menjadi satu persoalan hukum nantinya, ya. Tapi kalau demokrasi dalam tanda petik liberal, tetapi pendidikan demokrasi warga negaranya sudah baik, sudah matang, jadi tidak menjadi masalah. Dan ini menjadi perdebatan di parlemen ketika ingin menentukan pasal right to be forgotten, ya. Jadi misalnya ada terdakwa korupsi, terpidana korupsi, ya. Tapi di satu sisi demokrasi kita masih belum matang, ya. Dan dia ingin ada pasal right to be forgotten. Jadi ketika kita menuliskan namanya Pak Imam misalnya, oh yang keluar ini bagus-bagus semua Pak Imam. Ya, Pak Imam adalah dosen favorit, pembina Ladek yang berprestasi, publikasinya banyak, yang keluar itu semua. Sehingga calon pemilihnya senang memilihnya dia. Ketika memilih nulis Pak Imam, ya, wah ini ternyata Pak Imam galak, dosennya, ya, suka marah-marah, suka ngasih nilai jelek gitu kan. Wah, nggak usah milih Pak Imam lah gitu kan. Dan ini apakah relevan ketika diaplikasikan di Indonesia? Ini ada satu mosi kayaknya dulu. Saya lupa di universitas mana. Kemudian membawa mekanisme yang aplikatif dan efisien, dan membawa beban pembuktian yang dibarengi dengan kelebihan mekanisme tim. Ya. Kemudian selanjutnya simpulan. Ya, adik-adik pasti sudah paham ya di sini.
Dia penyusunan mosi didasarkan pada pemahaman latar belakang, tujuan, dan mekanisme. Nah, sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, ya ada namanya debat daring, ya. Jadi ini biasanya yang jago-jago malah masih saya, bagaimana mereka melatih eye contact mereka, melatih gerakan tangan mereka untuk memberikan penekanan ketika mereka berargumentasi, ya. Pas dengan waktu yang ditetapkan dan sebagainya. Biasanya kalau adik-adik biasanya ini kan direkam, kemudian dilihat bareng-bareng oleh teman-teman, diberikan kritik, kritik yang membangun, diperbaiki lagi, ya. Jadi harapannya adik-adik di sini sudah paham terkait bagaimana kalau terjadi kompetisi debat tetapi debat online seperti itu. Biasanya kalau adik-adik kami ya debat direkam, dikritik oleh dosen, ya, oleh beberapa dosen yang dulu alumni debater juga, oleh alumni LADEK, alumni Kadeva, kemudian oleh teman-teman mereka bagaimana untuk memperbaiki. Mungkin sementara itu dulu ya dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga Bapak. Masya Allah sekali ya, ini sungguh menambah pembelajaran bagi saya juga ini Bapak. Bagaimana menjadi debater sejati begitu. Nah, tentu nih teman-teman yang lain mungkin sudah timbul buih-buih semangat untuk menjadi debaters begitu. Soalnya saya sendiri juga belum pro sebenarnya ini ya. Sangat masih banyak perlu belajar di LADEK ini juga. Dan teman-teman ini sudah terlihat ini wajah-wajah yang tak sabar untuk berdiskusi dengan Bapak Kukuh ini. Tapi teman-teman tahan sebentar ya. Bapak Kukuh ini juga ingin melihat semangat teman-teman di sini nih. Bagaimana rasa menjadi peserta pelatihan debat hukum ini. Ayo teman-teman kita unmute dulu. Ingin lihat teman-teman semangatnya ini untuk menjadi debater sejati. Ini cuma Dewi aja ini. Ayo teman-teman yang lain. Mungkin dari teman-teman panitia juga ingin menambah semangat untuk memancing adik-adik yang akan menjadi calon debaters juga di LADEK ini. Nah, sebenarnya saya mau ingin bersama-sama berteriak begitu kan, berteriak begitu. Kasihan nih yang pakai handset ataupun iPhone nanti menyakiti. Jadi kita tepuk saja ya untuk menambah semangat. Teman-teman, kita semangat di pagi yang menjelang siang ini. Tepuk semangat, kita tepuk satu kali, oke? Tepuk semangat. Ayo kurang dong, kurang. Nah, sekali lagi ya, untuk membangun semangat jiwa debaters ini. Sekali lagi, tepuk semangat. Nah, untuk itu yang terakhir ini ya, untuk diri kita sendiri. Tepuk tangan yang terus-menerus. Nah, baik. Boleh nih di-mute lagi. Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin berdiskusi, sebelumnya Bapak, ini untuk pertanyaan-pertanyaan dari diskusi, ini ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab, nggak apa-apa. Oh, langsung dijawab ya. Baik Bapak, untuk teman-teman dipersilahkan untuk yang ingin bertanya mengenai debat dan juga yang lain, atau mungkin kepo nih dengan Bapak Kukuh ini. Monggo teman-teman.
Permisi Kak, saya izin bertanya. Oh, boleh, silahkan Nabila Rafa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Rafa Kalista dari program studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya ingin bertanya bagaimana tips-tips dan cara-cara agar mental kita tidak down ketika kita berdiri pada tim yang pro atau kontra terhadap sesuatu yang disetujui atau dianut oleh minoritas orang. Wah, pertanyaan pertama ya. Ini langsung monggo Bapak. Wah, agak tidak down ya, tidak down. Apabila berdiri membawakan argumentasi yang yang mungkin di depan khalayak publik itu menjadi satu mungkin banyak penonton yang nggak suka gitu dengan argumen yang kita bawa. Kalau pengalaman saya dan sharing dengan adik-adik di KDIVA ya yang pertama jelas tadi timeline. Jadi timeline itu penting memang karena ketika timeline-nya baik, disiplin, jiwa kita menjadi tenang, menjadi damai. Ya. Jadi jangan nanti ketika 1 minggu sebelum hari H kita baru mencari argumentasi, mencari literatur dan sebagainya. Ya. Tapi kalau 30 hari misalnya sudah disiapkan dengan baik, posisi kasusnya, latar belakangnya, analisis menggunakan teori apa, teori A, teori B, teori C sebagai visual analisisnya, kemudian 3 minggu sebelum hari H mencoba di situ berlatih ya di depan cermin, direkam, dikritik dan sebagainya. Biasanya kalau teman-teman kami ini kritiknya pedas-pedas, kemudian tetapi di hari H itu mereka sudah gagah ya, dan jiwanya damai, tidak tergesa-gesa. Jiwa damai itu menandakan bahwa mereka sudah menguasai baik argumentasi yang dia bawakan dengan segala dasarnya, landasannya dengan teorinya, maupun ada juga tim kami itu yang iseng meskipun dia meskipun dia menjadi tim oposisi, tapi dia iseng juga mempelajari setuju itu gimana. Ya, ada juga yang iseng seperti itu, dan ketika setuju, aku setuju dengan si mosi ini, terus tetapi bagaimana agar tidak setuju. Dia ada juga tim kami yang iseng-iseng itu mencari menguasai 2 peran gitu. Ya, baik yang setuju maupun tidak setuju. Tetapi biasanya agak tidak down ya jelas ya. Biasanya karena down itu karena mungkin persiapannya tidak matang. Persiapannya tidak matang bisa dikarenakan tergesa-gesa, kekurangan bahan dan sebagainya ya. Tetapi yakinlah kalau 30 hari Anda itu betul-betul ditempa ya, eksplorasi analisisnya, literaturnya baik, kemudian 3 minggu, 2 minggu Anda dikritik habis, kritik yang pedas-pedas oleh alumni dan sebagainya, yakinlah kemudian ketika Anda naik panggung, anggaplah kalau tim kami sih biasanya menganggap mereka yang nonton ini ya orang-orang yang nggak tahu gitu loh, ya, orang-orang yang nggak tahu, atau anggap aja mereka ya meskipun ada juri ya, anggaplah juri itu tidak paham dengan tidak terlalu paham dengan analisis yang mendalam dari yang kita sampaikan itu ya. Biasanya juri itu kan biasanya berasal dari dosen juga, dari hakim seperti itu ya. Dan kalau tim kami biasanya rata-rata mengapa menggunakan literatur jurnal, apalagi jurnal internasional, karena agar mohon izin mungkin dosen-dosennya banyak belum yang baca jurnal itu, artikel itu. Banyak hakim yang tidak baca artikel jurnal ilmiah itu. Ya, makanya kita punya kesepakatan referensi jurnal itu 80% ketika untuk memberikan satu argumentasi. Dan jurnalnya harus jurnal yang bereputasi. Apakah itu mengambil dari Harvard Law Review, ya,
kemudian Utrecht, ya, Utrecht Law Review, ya. Jadi karena mereka mengambil dari literatur Amerika, literatur Uni Eropa, ya seperti itu. Sehingga banyak sekali temuan-temuan baru, ya, teori-teori baru yang bisa jadi jurinya ini nggak baca seperti itu loh. Tapi kalau kita hanya literaturnya hanya buku misalnya seperti itu, bukunya siapa misalnya yang diterbitkan tahun 1990 misalnya, kan masih ada ya kadang-kadang mahasiswa yang pakai, atau dosen pun ada dosen yang pakai literatur buku itu ya, padahal sudah tidak up to date dan secara zaman sudah ketinggalan ya. Dan oleh karena itu di kami itu memiliki kesepakatan yang tidak tertulis, literatur argumentasinya itu minimal 80% dari jurnal seperti itu. Dan jurnalnya kalau bisa jurnal yang bereputasi, ya, bukan oleh karena itu ya memang kadang di tim kami itu di komunitas kami ada apa ya namanya, ada translator, ya. Ada translator yang kadang kan 3 pembicara ini belum tentu jago bahasa Inggris juga. Ya, ada translator khusus yang kita hire, ya. Jadi untuk bisa menyampaikan ini apa loh maunya si penulis artikel ini, mengungkapkan teori apa yang baru yang mungkin di Indonesia ini belum dikenal tetapi relevan ini untuk diaplikasikan seperti itu. Jadi tergantung persiapan dan terakhir yang berdoa Mbak Suryono Nabila ya. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Bapak sudah menjawab pertanyaan pertama. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang perlu didiskusikan juga. Pak Imam udah pinter itu. Pak Imam mana nih kok gelap-gelapan ini Pak Imam? Mungkin ada yang dikepoin gitu dari Bapak Kukuh ini. Gimana perjalanannya yang sudah terbit di penerbitan nasional begitu teman-teman. Dan juga ini pernah ya Bapak yang di Bangkok itu Bapak itu sepertinya. Ya dulu saya grogi juga. Jadi sebenarnya bukan pembicara ya, hanya presenter aja. Presenter mewakili. Jadi dulu ada pertemuan kementerian, kemudian saya diajak oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan satu pendapat terkait dengan saya sebetulnya bukan jago pidana ya, tetapi terkait dengan hukuman pidana mati, tapi saya mengambil angle dari hak asasinya seperti itu dan pengalamannya di Indonesia ya, case-nya di Indonesia seperti itu ya. Grogi tetapi karena tadi timeline ya harus banyak baca ya. Bacanya bukan yang ini ya, kalau bisa adik-adik membaca buku itu yang memiliki perdebatan teori seperti itu ya, perdebatan teori. Jadi banyak itu bukunya ya. Jadi jangan, kalau mungkin buku-buku yang sifatnya hanya normatif kan banyak ya, normatif terkait dengan asas-asas, prinsip-prinsip. Tapi tidak hanya cukup di situ mengetahui prinsip atau asasnya, tetapi bagaimana prinsip-prinsip itu diterapkan, asas-asasnya diaplikasikan, kemudian setelah diaplikasikan timbul apa masalahnya ya. Nanti adik-adik meskipun Anda masih S1 ya nggak apa-apa baca buku tentang teori hukum ya, membaca buku tentang perdebatan mazhab hukum itu untuk, jadi adik-adik di KDV UNS itu saya berikan literatur yang agak berat memang. Jadi tidak cukup membaca buku misalnya hukum pidana teori dan praktik misalnya seperti itu. Itu kan karangannya si penulis A ya. Itu sudah terbit di tahun 1990 ke bawah. Itu kadang sudah saya minta untuk kurangi ya. Meskipun ya kadang membaca hanya sebatas doktrin dari si penulisnya itu.
Tapi carilah buku-buku atau literatur yang di situ selesai perdebatan teorinya, kemudian ketika perdebatan teorinya selesai, muncul satu riset gap. Ya, riset gap itu adalah satu muncul isu hukum baru lagi seperti itu. Dan kalau ini ya menulis. Kalau menulis satu artikel jurnal atau menulis satu makalah, saya biasanya seperti itu. Jadi misalnya perdebatan mazhab hukum sejarah dengan hukum positivisme. Ya, mazhab hukum sejarah siapa tokoh-tokohnya seperti itu. Kemudian tokoh-tokoh positivisme hukum siapa, nah, di situ. Kemudian adik-adik mengambil jalan tengah. Ya, jalan tengah satu teori ada juga di antara mazhab sejarah, ya, ada juga mazhab hukum positif. Nah, adik-adik mengambil satu jalan tengah, sociological jurisprudence. Ada teori nah hakim mengambil jalan tengah antara hukum positif dengan living law, ya, hukum yang hidup di masyarakat yang bisa jadi bertentangan dengan hukum positif. Jadi kalau bisa meskipun masih S1 nggak apa-apa baca, tanya Pak Imam. Pak Imam itu tugasnya memang untuk curhat, ya, curhat Pak Imam, tanya saya, monggo, ya. Meski post nggak apa-apa. Oke, mungkin seperti itu Mbak. Gitu. Nah, gini Bapak, kan teman-teman milenial ini kan semakin milenial tuh semakin daya minat membacanya tuh kurang Bapak. Nah, apalagi sukanya yang teman-teman milenial itu sukanya yang instan-instan gitu Bapak. Nah, gimana sih caranya biar menimbulkan semangat membaca kembali gitu sebagai seorang milenial juga Bapak? Well, berkorelasi dengan kurang membaca gitu maksudnya, gitu ya? Iya Bapak, biasanya kan yang orang-orang milenial kan juga sukanya itu baca-baca yang simple, ya, yang simple gitu ya. Bapak. Ya, dulu itu Kak Deva, komunitas kami pernah menyelenggarakan satu webinar khusus terkait dengan sinematografi, pelatihan desain dan sinematografi. Jadi bagaimana jadi ini sebetulnya membuat pelatihan membuat desain flyer yang mungkin adik-adik sudah bisa lah dengan Photoshop atau dengan Corel Draw, itu seperti itu. Tetapi ketika mendesain, bagaimana konten-konten yang masuk dalam desain itu kontennya berbobot seperti itu. Karena apa? Terkadang ya tidak dipungkiri juga teman-teman kita yang milenial itu suka yang simpel-simpel belajarnya. Mungkin kalau adik-adik belajar sama Pak Imam mungkin yang dipelajari PowerPoint-nya saja kan. Padahal di balik PowerPoint itu sebenarnya banyak banget yang harus dieksplor kan. Tapi kadang ya kita belajar baca PowerPoint. Dan kalau tidak disuruh untuk baca literatur lain mungkin nggak baca juga. Nah di situ memang butuh satu profesional. Biasanya ada mahasiswa yang jago di situ, jago membuat desain, tetapi di dalam desain itu ada konten yang berbobot seperti itu, ya, konten yang berbobot terkait dengan teori dan sebagainya, dan itu mungkin bisa menjadi satu buku saku, ya. Satu buku saku. Jadi kemarin Kak Deva, komunitas kami membuat pelatihan seperti itu. Jadi memang ada satu divisi khusus, saya lupa divisi apa ya, pembinaan anggota atau divisi, saya lupa ya. Dan divisi itu bertugas khusus membuat satu konten-konten. Ya, kontennya itu didesain semenarik mungkin. Dan dia dipublish di Instagramnya. Dan desainnya itu berbobot sekali. Terkait dengan kalau hukum lingkungan misalnya, tentang antroposentrisme hukum, ekosentrisme, kemudian tentang sociological research dan sebagainya, di situ dimasukkan dengan bahasa yang lebih sederhana dan lebih simpel. Dan ini dibagikan kepada para kader dan ya ada yang sebagian besar memang suka dengan konten-konten itu yang simpel, menarik, di desainnya itu
buka HP, PDF, desainnya enak, hanya 5 halaman saya, tetapi dia sudah memuat konten yang begitu banyak, ya. Jadi dulu ada pelatihan seperti itu, dan mungkin adik-adik bisa dilakukan juga pelatihan desain dan sinematografi hukum, ya. Jadi bagaimana mungkin yang tadi Mbak Almira katakan, kita sukanya yang simpel-simpel, Pak, ya. Bagaimana kita bisa mentransformasikan konten yang berbobot dalam satu media yang lebih simpel dan gampang applicable lah, bisa dibuka kemana aja, Anda buka HP bisa sambil belajar dan sebagainya, ya. Jadi dulu saya ingat itu ada pelatihan itu, dan terbukti banyak yang respon dan menyukai itu, dan di IG kami itu suka, apakah IG di HMI, IG di di KDFH, ya. Kadang suka ada yang membuat seperti itu, dan meskipun tidak semua dipublikasikan, kadang ada yang buku saku khusus, ya, buku saku khusus yang misalnya untuk MOSI, mereka tidak akan publikasikan di Instagram, ya, tetapi untuk para delegasinya. Jadi mungkin Pak Imam, Almira, dan kawan-kawan ke depan bisa melakukan pelatihan itu, pelatihan desain dan sinematografi hukum, ya, bagaimana membuat desain media hukum dibaca oleh para delegasi lebih simpel dan lebih menarik. Kalau tadi katakan anak-anak milenial jarang baca itu, tetapi janganlah seperti itu, ya. Saya harap Anda jam terbang bacanya harus lebih dari saya, seperti itu. Ya, harus buka jurnal lah, ya, buka jurnal, dan itu banyak sebetulnya teori-teori yang juri-juri nggak tahu sebetulnya, ya. Juri-juri itu nggak tahu, ya, tentang artificial intelligence, algoritma, ya. Sekarang kan kalau persaingan usaha misalnya, saya ini sedang S3 dan sedang menulis satu topik disertasi yang menurut kami masih menjadi KPPU aja masih nggak tahu persoalan ini jawabannya harus seperti apa, ya. Dan saya memang agak tertantang, dan saya bismillah mengambil topik itu, ya. Dan memang agak literatur di Indonesia nggak ada, jarang nulis ini, dan saya mencoba menulis itu. Harapannya apa? Harapannya ya ini mungkin kasarannya, juri itu banyak yang nggak tahu, kita yang ngajari juri gitu loh. Nah, ketika kita ngajari juri kan, wah ini juri kan merasa seolah-olah, wah ini anak kok hebat banget nih, aku nggak tahu, belum baca literatur ini, anak ini udah baca literatur Harvard Law Review, Stanford Law Review, kemudian apa lagi tuh, literatur dari Leiden, Groningen atau Utrecht, dan ya ini bisa jadi bahan penilaian yang plus, ya, seperti itu, Mbak. Gitu. Terima kasih. Gitu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Itu sangat membantu ini. Mungkin dari teman-teman yang lain, dan juga mungkin bisa ada nih peserta ataupun panitia yang kepo dengan pelatihan debat yang disampaikan Bapak Kuku tadi itu. Saya, Kak, izin bertanya. Maaf, Kak, izin bertanya. Wah, tambah banyak ini Bapak. Gimana ini Bapak? Jadi dibantu Pak Imam lah, ya. Nah, kalau saya nggak tahu dibantu Pak Imam. Monggo kepada tadi yang duluan tadi Afifah, ya. Kepada Afifah menyampaikan diskusi ataupun pertanyaannya. Baik, Kak. Saya izin bertanya, Pak, bagaimana kita sebagai ini kayak mengkira-kira apa pertanyaan lawan, itu bagaimana caranya? Saya belum paham itu. Seperti yang saya pikirkan tuh, Kak, bagaimana kita bisa mengkira-kira lawan akan bertanya apa, terus lawan akan menginterupsi apa, itu saya masih bingung. Terima kasih. Ya. Jadi biasanya kalau di mungkin di semua disiplin ilmu itu kan ada, kalau mungkin Pak Imam itu menyampaikannya ada bahasa ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Tetapi mungkin itu bahasa filsafatnya lah, ya. Kalau menggunakan bahasanya Pak Imam. Tapi kalau lebih sederhana mungkin ada ini, ya, 5W1H, ya, 5W1H.
Jadi who, kemudian what, why, whom, 4W ya, 4W 1H. Ya, ada who, what, why, whom, satu lagi where and when, kemudian how. Seperti itu. Jadi terkadang ketika kita menyampaikan argumentasi, ya kita nggak bisa sebetulnya mengira-ngira kira-kira pertanyaannya apa nih ya. Tapi tim kami itu biasanya menyelesaikan 5W1H ini. Ya, siapanya, kemudian apa, mengapa, kemudian di mana, kapan, kemudian bagaimana, seperti itu. Jadi sebelum maju di panggung kompetisi, mereka minimal sudah menyelesaikan 5W1H ini. Jadi ya pasti ya di antara lawan itu pasti akan menanyakan di antara 5W1H ini, menurut saya, mungkin dengan redaksi kalimat yang berbeda-beda seperti itu, gitu Mbak Afifah ya. Jadi ya kalau mungkin bahasa orang-orang S3 ya ada ontologinya, epistemnya, ada aksiologinya, itu kita harus jelaskan ke pengujinya. Tapi kalau mungkin bahasa sederhananya kita kuasa 5W1H itu aja, gitu ya. Gitu. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, begitu Afifah Daninta ya namanya. Oke. Keren. Untuk pertanyaan yang lain mungkin ada yang perlu ditanyakan? Mohon maaf Kak, izin bertanya. Oke, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Karomatu Saada dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Pertanyaan saya mengenai bagaimana cara agar seseorang itu dapat berpikir kritis ketika dalam keadaan mendesak atau saat menerima interupsi. Selanjutnya sama itu Kak, bagaimana cara mengobati rasa trauma bila sehabis lomba itu menerima kekalahan atau ada kesalahan ketika perlombaan sebelumnya. Begitu Kak, terima kasih. Nah, pertanyaannya berat ini ya. Bagaimana cara berpikir kritis ya? Ini semester berapa ini, Mukhtar? Pertanyaannya kok berat-berat ini. Saya ragu jangan-jangan semester 8 ya. Semester 1 Ubu. Oh, semester 1. Semester 1 kok pertanyaannya kayak mana S2 ini, Pak Imam. Ya. Cara berpikir kritis ya. Ketika ya, tadi ya, critical thinking ya. Critical thinking. Jadi kalau kami itu tadi yang sudah saya sampaikan, jadi ada tim pembinaan anggota ya. Tim pembinaan anggota itu melatih critical thinking. Critical thinking. Jadi ada channel-channel YouTube tertentu yang selalu kita tonton, ya. Channel-channel YouTube tertentu yang selalu kita tonton, yang setiap pekan biasanya akan mendiskusikan tema-tema hukum, ya. Itu salah satu melatih kita untuk kritis. Jadi terkadang kita kalau berpikir sendiri itu kan sulit karena kita menggunakan satu perspektif atau sudut pandang kita. Tapi kalau kita sering baca, sering mendengarkan, sering memahami, memperhatikan yang mudah saja lah. Sekarang banyak channel-channel YouTube hukum ya. Apakah itu di hukum online, apakah di KPPU, apakah di ada juga YouTube, saya lupa. Jadi ada YouTube anak-anak hukum itu, bukan anak-anak hukum, mereka sudah sarjana hukum, ada yang S2, ada yang S3, mereka mendiskusikan topik-topik up to date, tentang undang-undang cipta kerja, undang-undang RUU perlindungan data pribadi, right to privacy, right to be forgotten, GDPR, tentang artificial intelligence, dan bagaimana hukum merespon. Mereka berdiskusikan itu, dan ini bisa menjadi bahan literatur pada critical thinking ya. Jadi ketika kita misalnya pembicara ketiga itu diberikan waktu 5 menit 20 detik. Jadi disitulah critical thinking adik-adik itu dikeluarkan semua, studi-studi kasusnya yang relevan itu seperti apa. Jadi
yang pertama mungkin jam terbang ya, jam terbang. Jadi agar sebetulnya untuk kritis itu kan dilatar belakangi oleh kata mengapa ya, itu kan. Mengapa gini ya? Mengapa si Pak Imam ini loh ganteng gitu kan? Mengapa Pak Imam ini cerdas gitu kan? Kan itu kritis kan itu. Nah, itu bisa di ini kan sebetulnya bisa dipelajari dari awal ya. Dari awal dengan banyak membaca, dengan banyak mendengarkan diskusi-diskusi hukum. Ya, sekarang banyak channel YouTube yang bisa ditonton oleh adik-adik yang channel YouTube hukum ya, yang tema-temanya up to date sehingga ini di pembicara ketiga bisa ungkapkan semua tuh. Ya, sehingga apa namanya? Sehingga ya dapat dinilai kritis ya. Meskipun sebetulnya kita kritis itu karena apa? Karena kita banyak jam terbang kita untuk membaca, untuk apa namanya memahami isu-isu hukum yang up to date sudah baik seperti itu. Jadi gitu. Yang kedua agar tidak trauma ya. Saya juga pernah trauma juga ya, ya. Apalagi ini mahasiswa kan millennials, umurnya masih muda-muda ya. Sebelum debat diputusin pacarnya kan gitu kan, diputusin pacarnya ya, di ngambekin pacarnya seperti itu kan. Kalau bisa mahasiswa hukum itu nggak usah pacaran dulu, Kalau mau pacaran ketika mau sidang skripsi, nah, setelah sidang baru foto bareng gitu loh, gitu kan. Tapi semester 1, semester 2, 3, 4, 5 itu nggak usah pacaran dulu lah. Itu menghabiskan waktu pikiran kita ya kadang-kadang. TTM boleh, teman tapi apa tuh TTM-nya? Teman tapi mesra gitu kan. Abdul Qadir Jailani ini jago nih kayaknya. Pakai kopiah itu ya. Ini ketawa-ketawa ya, tapi nggak usah pakai ikatan. Nggak usah pakai komitmen. Ini bisa, iya betul. Karena tim komunitas kami nggak boleh yang ada pacaran, saya minta. Nggak usah pacaran dulu. Karena itu mengganggu pikiran ketika berkompetisi. Menurut saya ya. Jadi nggak usah pacaran, kalau mau pacaran semester 7 atau 8 ketika sidang skripsi. Saya bilang seperti itu ya. Atau ketika wisuda, ada gandengannya fotonya kan gitu kan. Seperti itu. Nah, agar tidak trauma, ya memang butuh waktu ya. Memang butuh waktu karena karakter mahasiswa beda-beda ya. Kalau saya dulu berapa kali ya ikut MCC itu kalah terus gitu kan. Nggak pernah juara 3 itu pun baru 1 kali gitu kan. Tapi nasional gitu kan, nasional diikuti apa namanya berbagai universitas Jawa luar Jawa, Kalimantan, nasional lah ya. Gitu. Kalau kalah ya butuh waktu memang untuk bisa bangkit ya. Biasanya sih saya saya nggak baca-baca dulu, saya nggak mau baca-baca literatur dan sebagainya. Biasanya saya main-main dulu, refreshing dulu. Kemudian ya kalau dulu zaman saya tahun 2006, 2007, 2010 itu kan main game, main Dota ya. Main Dota dulu, seneng-seneng dulu lah. Nah, kemudian senang waktu sholat tiba, itu kan ibadah. Ketika ibadah, istighfar, gitu kan istighfar. Dan ya harus bersyukur apapun hasil yang kita terima, seperti itu. Ya. Jadi apapun hasil yang kita terima, insya Allah itu adalah yang baik untuk kita, untuk lingkungan kita, seperti itu. Ya, jadi mungkin ada paham ya, kekalahan adalah kemenangan yang tertunda ya. Jadi ya mungkin itu ya ambil hikmahnya lah. Ya, tapi biasanya saya refreshing dulu, saya jalan-jalan dulu, saya traveling dulu kemana gitu kan. Kemudian ketika itu beribadah, mencoba bersyukur, ya ikhlas. Jadi hasil yang kita terima kita ikhlaskan, dan biasanya 1 minggu paling lama itu sudah move on lah, ya, sudah move on dari mungkin kita pernah kalah dan sebagainya. Seperti itu sih Mbak. Cuman ya mungkin beda-beda ya, mungkin yang dialami Pak Imam juga beda, dialami Almira juga beda, bisa jadi 1 bulan juga. Tapi jangan sampailah 1 bulan, itu kan nggak bagus juga. Tapi biasanya saya lakukan traveling ke gunung kemana, ya. Senang-senang dulu lah, ya, ke
baca-baca jurnal dulu gitu. Ya, gitu kan. Harus imbang lah ya. Dunia dan akhirat itu harus seimbang ya. Ustadz Abdul Qadir Jailani ya. Dunia dan akhirat harus seimbang. Gitu kan. Belajar boleh, main Dota juga boleh. Gitu kan. Seperti itu. Jangan sampai nanti, dulu ada mahasiswa di UNS itu terjun itu dari lantai 3 itu kan. Itu karena apa? Karena stres deh. Ya, jadi lupa main-main ya. Jadi jangan sampai kayak gitulah. Jadi kan, masa depan kalian masih panjang seperti itu. Jadi kekalahan itu biasa, gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Almira Salsabila. Jadi dari Nurul Karomatus, ini apakah ada feedback ataupun yang lain? Sudah Kak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang perlu ditanyakan lagi. Ini nih, siapa? Abdul Qadir nih mungkin. Ustadz Al-Mukarram. Ataupun ini yang laki-laki nih nggak ada yang bertanya kah? Biasanya itu yang cowok itu lebih kritis. Cowok itu selalu menangis diam-diam. Ya, menangis diam-diam. Ya. Suka diam dia. Tapi sebetulnya dia dalam hatinya menangis itu. Tipikal cowok kayak gitu. Ya. Pak Imam nih. Pak Imam, bantu Pak Imam ini. Pak Imam sukanya gelap-gelapan ini. Mungkin cukup ya. Adik-adik ya. Jadi dicukupkan saja ya dari sini. Mungkin dari Pak Kukuh untuk menyampaikan closing statement. Ya, closing statement ya. Menjadi pemenang ya, menjadi pemenang di debater hukum itu setelah saya lakukan kajian di adik-adik mahasiswa itu ternyata bukan diselesaikan dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, tetapi ketika saya pelajari mereka persiapkan betul-betul matang 30 hari sebelum lomba, persiapannya sebelum matang dan disiplin dengan konsisten dengan komitmennya seperti itu. Dan yang kedua adalah jam terbang ya, jam terbang membaca literatur buku, jurnal ataupun literatur lewat sekarang ada media YouTube, itu pelajari saja. Banyak diskusi-diskusi hukum, pakar hukum itu bisa kita tonton dan itu bisa kita serap analisis mereka untuk kita gunakan di perdebatan seperti itu. Dan apabila kalah tidak perlu trauma. Ya move on aja yang seperti tadi karena masa depan kita panjang ya. Ya dan nggak usah pacaran dulu ya, tapi teman tapi mesra nggak apa-apa, tapi tidak perlu pakai komitmen seperti itu ya. Kalau komitmen itu nanti bahaya ya, nanti mau lomba tapi di WA nggak dibalas-balaskan pikiran gitu. Ini marah atau apa itu, nggak usah pacaran dulu lah, fokus dengan studi kalian, main-mainlah ya, kemudian traveling ya, tapi jangan lupa belajar gitu ya. Mungkin dari saya itu Mbak Almira. Baik, terima kasih Bapak Kukuh Tejomurti. Dari definisi sampai tips-tips tadi sudah disampaikan, bahkan di diskusi juga sudah bisa terselesaikan. Untuk terakhir ini Bapak, kami minta foto dan juga penyerahan sertifikat Bapak. Untuk tim IT sudah siap. Teman-teman yang lain, unjukkan gigi kalian. Gigi kalian bersih kan ya? Nah, senyum selebar mungkin kita foto bersama. Untuk tim IT, dipersilahkan. Baik, saya hitung ya.
1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak. Foto Sama-sama. bersama juga, Pak. Ini sudah untuk tim IT. Tinggal foto yang bersama MC. Oh, oke. Oke, saya hitung nggih. Untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih MC. Baik, terima kasih tim IT. Terima kasih juga untuk Bapak Kukuh Tejo Murti yang telah menyampaikan panjang lebar pelatihan debat kali ini ya. Untuk teman-teman yang semangat juga, mohon maaf bila dari saya selaku pembawa acara ini banyak kesalahan karena saya juga manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Ya, sama-sama, makasih ya. Makasih Pak Imam Sukadi, kandidat doktor, Al-Mukarram Ustadz. Ya. Pak Kuku, matur suwun nggih, matur suwun sangat. Sama-sama Pak Imam, kandidat doktor. Okay. Terima kasih. Yeah.